Jalaluh. Tanpa kita memohon kepadanya untuk agar kita dilahirkan di muka bumi, tidak ada. Allah lah yang menciptakan kita, dialah yang menghidupkan kita, dan dia yang bakalan mematikan kita. Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Dia tidak pernah lupa kepada hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita dilahirkan di muka bumi ini? Satu pertanyaan yang insya Allah semuanya tahu, semuanya memahami apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi yang jadi masalah, tatkala itu hanya menjadi wacana belaka, tidak terwujudkan dalam kehidupan nyata. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan apa yang berada di muka bumi, semua kenikmatan, semua kesenangan, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi dunia itu sendiri, bagi bumi itu sendiri. Apa tujuannya? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa di antara kita yang paling bagus amal perbuatannya? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah, akan menjadikan semua yang di muka bumi itu rata dengan tanah. KBRI bakal rata dengan tanah. Gedung-gedung yang menjulang tinggi di Malaysia ini, di Indonesia, di seluruh dunia ini bakal rata dengan tanah. Rumah yang dibangun, istana yang didirikan bakal rata dengan tanah. Uang yang dikumpulkan, keluarga yang dibina, kendaraan yang dibeli, semuanya bakal rata dengan tanah. Kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh hanya membawa amal perbuatan kita. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan bukan siapa yang paling kaya, siapakah orang yang paling kaya di muka bumi ini, siapakah orang yang paling berhasil di Malaysia ini, siapakah orang yang paling populer di Indonesia. Bukan. Semuanya bakal menjadi tanah, karena memang semuanya dari tanah. Dan alhamdulillah, kita telah meniti satu jalan kebenaran. Kita menjadi umat Islam yang Allah mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita bersyukur kepada Allah kita menjadi umat Islam, karena satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari jalan menuju Allah dengan selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun dalam kacamata dia, dalam kacamata kita, dia berhasil, dia sukses, dia berbahagia. Tapi tatkala Islam tidak menjadi pilihan hidupnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Para jamaah, pertanyaan lainnya yang perlu kita jawab, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apakah Islam kita udah benar? Udah benar belum? Kebanyakan dari kita nih lahir Islam, dan itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluh, kita lahir Islam. Bapak ibu kita Islam, alhamdulillah. Bapaknya sholat, anaknya sholat. Bapaknya tidak sholat, anak pun tidak sholat. Kebanyakan dari kita Islamnya keturunan, sehingga dia tidak pernah tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Apa yang dia lihat di rumahnya, apa yang dia pandang di masyarakatnya, itu yang dia amalkan.
Benar atau tidak nggak tahu. Lah om dari dulu seperti ini. Saya menjalankan apa yang kita lihat di masyarakat kita. Ingat, banyak hal-hal yang mungkin bukan dari Islam, yang kita perlu mempelajarinya. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha 'azizun hakim. Allah mengatakan, masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman ke dalam Islam ini secara kafah, secara sempurna. Bukan cuma sholatnya yang Islam, bukan cuma hari rayanya yang Islam, tapi semuanya Islam. Makannya Islami, minumnya Islami. Ketika makan dia baca bismillah, dia makan dengan tangan kanannya. Pakaiannya Islami. Ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, berdagangnya pun Islami. Udkhulu fis silmi kafah. Ayat ini turun dikarenakan ada sebagian dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, yang dia masih ada perasaan-perasaan gak enak dari ajaran agama dia yang sebelumnya. Agamanya mengagungkan hari Sabtu. Dia pun dalam hatinya masih ada keinginan untuk mengagungkan hari Sabtu, padahal dalam Islam yang diagungkan adalah hari Jumat. Di dalam agama Yahudi, onta haram. Ketika dia masuk Islam, dia mulai ada keraguan mau makan onta atau tidak. Maka Allah menyuruhnya kepada orang yang seperti dia dan semuanya, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Allah secara kafah. Makan kita, minum kita, tindakan kita, halal haram kita. Jangan cuma yang enak yang diambil dari Islam. Jangan hanya yang mudah yang diambil dari Islam. Oh, buat saya mudah, saya akan pakai. Tapi ketika susah, oh menurut akal saya nggak masuk. Iya, akalmu. Ini syariat Allah Jalla Jalaluh. Jangan diakal-akalin. Yang mau diterima, yang tidak bisa. Maka semuanya harus diterima. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikutin langkah-langkah setan. Yang setan memang bertugas untuk mencari pengikut paling banyak dia, untuk menemani dia di neraka. Dan jangan sampai kita menjadi pengikut syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 pertanyaan yang bakal ditanyakan kepada kita di alam kubur kelak, yang jawabannya insya Allah semua bisa jawab di muka bumi ini. Yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Gampang Ustaz, Allah. Man nabiyuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jawab semuanya. Ma dinuk? Islam. Tapi ingat, kondisi di dalam kubur tidak sama dengan kondisi di muka bumi ini. Berapa banyak anak-anak kita sebelum masuk ruang ujian dia hafal semua jawaban. Ketika masuk ruang ujian hilang semua jawaban itu. Apalagi tatkala kita di dalam kubur kita sendirian. Anak kita, bapak kita, istri kita, nggak ada yang mau nemenin kita. Tidak ada yang mau belain kita. Kita sendirian, hanya kita bersama malaikat di situ yang menanyai. Kita saja jamaah, tatkala ditangkap oleh polisi, dikeluarkan dari rumah kita, dibawa ke penjara, kita ditanya, di mana rumahmu? Kadang-kadang nggak bisa jawab kita. Padahal rumah itu tiap hari kita keluar masuk. Karena sikonnya memang membuat kita ketakutan dan khawatir pada waktu itu. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana mereka yang ditanya di alam kuburnya. In kana mu'minan, kalau imannya benar, sadiqan, benar-benar dia beriman, bukan ikut-ikutan. Tidak ada keraguan di dalam hatinya. Maka dia akan menjawab dengan penuh ketenangan, dengan penuh keteguhan. Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam. Wa in kana fasiqan au munafiqan. Kalau ternyata dia orang munafik, orang fasik, jamaah, mungkin sebagian di antara kita merasa, oh orang munafik nggak ada di antara kita. Subhanallah. Tuh orang-orang munafik adanya, mulai adanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang Nabi. Mereka beramin, mengaminkan doa Nabi. Mereka puasa bersama Nabi. Tapi mereka berada di keraknya api neraka. Yang kata Allah Jalla Jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Dan bisa jadi di antara kita ada yang munafik, yang kalau sholat malas-malasan, yang kalau beribadah ya kalau ada waktu mungkin dia, yang dia tujuannya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang belaka. In kana munafiqan, kalau yang ditanya ini orang munafik, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, maka dia akan mengatakan ahin, ahin, la adri, kata dia. Dia mengatakan enggak tahu. Sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku mendengar orang-orang ngomong, orang-orang bercakap, orang-orang mengatakan Tuhan mereka Allah, maka aku ngomong Allah. Nabinya Muhammad, aku juga ikut ngomong nabiku Muhammad. Orang-orang pada ngomong agamanya Islam, aku pun ngomong agamaku Islam. Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang Islam itu sendiri. Padahal itu modal kita untuk masuk ke dalam surga. Maka para jamaah, cobalah kita lihat, apakah Islam kita udah benar? Apa kita hanya ikut-ikutan? Hanya sholatnya yang Islam, yang lainnya nggak Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Allah dengan sempurna, secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan menyambut pemilu, pemilihan calon-calon pemimpin negeri kita. Saya ingin mengingatkan bahwa banyak di antara kita yang mungkin sudah putus asa, yang dia berkata milih gak milih tetap besar, tetap kayak gini. Udah berapa kali kita ganti pemimpin tapi tetap. Ada yang sebagian mengatakan, ya Ustaz, ana mau milih yang mana? Bingung, nggak tahu mana yang dipilih. Tapi ingatlah bahwa kekuasaan itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Dialah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dialah Malikul Mulk. Dialah Malikus Samawati wal Ard. Dialah yang memiliki segala-galanya. Ingatlah bahwasanya pemimpin itu sesuai dengan rakyatnya, sesuai dengan kita. Bagaimana kondisi kita? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim untuk rakyat-rakyat yang zalim pula. Untuk rakyat-rakyat yang tidak benar, pemimpinnya pun tidak benar. Bima kanu yaksibun, itu atas perbuatan mereka sendiri. Kalau kita ingin pemimpin yang benar, usaha pertama yang harus kita lakukan memperbaiki diri kita. Jangan memperbaiki rumah tetangga, rumah sendiri ambruk. Rumah kita dulu yang kita perbaiki. Diri kita, masyarakat kita, pemimpin kita itu dari rakyat kita, bukan dari orang luar, bukan didatangkan dari negeri seberang, dari jiran, bukan, dari kondisi kita. Kalau kita baik, Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya mereka harus mengabdi kepadaku, kata Allah. Harus beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Maka nasihat saya bagi yang mau mencoblos, ingat, kelak yang dicoblos bakal ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada yang nyoblos dikasih duit, coblos A karena duit. Ingat, semua ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang keluar dari lidah kita,
Semua yang nampak dari perbuatan kita itu ada yang mencatat. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Berikan suaramu kepada orang yang kelak Allah Jalla Jalaluhu ketika menanyakan tentang kenapa saya memilih dia, kita punya jawaban ketika itu. Kita bisa menjawab Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena dunia, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, nasihat kedua saya, berdoalah kepada Allah. Akan datang pemimpin-pemimpin sebelum hari kiamat, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pantas memimpin, yang dia memimpin dirinya sendiri tidak bisa. Akan ada pemimpin-pemimpin dari anak-anak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'awwadhu billah min imratis sibyan was-sufaha. Memintalah kalian perlindungan kepada Allah dari dikuasai, dari dipimpin oleh orang-orang yang bodoh dan dipimpin oleh orang-orang yang masih kanak-kanak, yang pemikirannya masih kekanak-kanakan. Berdoalah. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, paling tidak kita mengetuk pintu Allah. Kita memohon kepada Allah di sujud kita, di doa-doa mustajab kita, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada negeri kita pemimpin yang saleh, yang bisa menjadikan agama Allah ini tegak di bumi Indonesia. Ma'asyiral muslimin, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian suatu perintah yang dia mulai dengan dirinya sendiri, kemudian dia lanjutkan dengan para malaikatnya, dan yang ketiga dia perintahkan kepada kita semuanya. Dia berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna na'udzubika min imratis sibyan was-sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imratis sibyan was-sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imratis sibyan was-sufaha. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'ala Indonesia khiyarahum. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin. Allahumma aslih shababana wa shababal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.